datang di ruang Banggona Podcast Bepom di Kendari, Pak. Bagaimana suasananya, Pak? Ya, suasana sore hari ini luar biasa. Ini edisi pertama kita menggunakan podcast Balai POM di Kendari. Terima kasih untuk undangannya. Ya. Nah, siang ini kita coba menyapa masyarakat melalui ruang Banggona Podcast ini dengan tema bagaimana sih Pak sekarang karena bulan puasa, bulan Ramadan, dari Balai POM Kendari sendiri itu bagaimana bisa menyampaikan kiat-kiat dalam memilih jajanan buka puasa di bulan Ramadan dan juga nantinya jelang Lebaran. Ya, baik. Untuk bulan Ramadan tentu masyarakat kita di Indonesia ini tidak terlepas dari yang namanya jajanan berbuka puasa atau yang kita kenal dengan takjil. Nah, tentu ada hal yang harus diperhatikan agar supaya takjil yang dikonsumsi pada saat berbuka puasa itu memberi nilai kesehatan yang baik bagi siapapun yang mengkonsumsi. Nah, untuk takjil ada beberapa pesan atau kiat yang ingin kami sampaikan kepada seluruh masyarakat. Yang pertama, pilihlah takjil yang dijual oleh penjual yang bersih. Ya. Kemudian dan juga dijual di tempat atau lingkungan yang bersih. Berarti penjual dan tempatnya itu ya harus memang kelihatan bersih ya Pak ya. Betul, karena takjil kita tahu itu kan makanan yang siap untuk dikonsumsi. Ya, siap untuk dikonsumsi. Karena itu lingkungan yang bersih dan penjual yang bersih ini sangat penting untuk kita perhatikan. Sehingga jangan sampai lingkungan atau penjual itu mencemari pangan. Padahal kita tahu pangannya sudah siap untuk dikonsumsi. Sehingga kalau lingkungan atau yang menjual itu menjadi sumber yang bisa mencemari pangannya, menjadi sumber kontaminannya ya Pak. Betul. Ya. Tentu akan berdampak tidak baik bagi yang mengkonsumsi. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan adalah pada saat dijual, kita perhatikan atau kita pilih takjil yang dijual dalam keadaan tertutup. Pada saat ada penjual baru dibuka. Ini penting supaya menghindari takjil itu tercemar oleh debu, asap kendaraan. Nah, apalagi yang dijual di pinggir jalan itu ya Pak ya? Yang dijual di pinggir jalan itu kan lewat kendaraan, asap, debu. Iya, betul. Nah, sehingga itu penting. Jadi kita cari takjil yang dijual dalam keadaan ini juga, pesan ini juga untuk yang menjual takjil ya, agar supaya makanannya itu ditutup. Pada saat ada pembeli dibuka. Nah, kemudian setelah itu ditutup kembali. Nah, yang ketiga yang juga harus menjadi perhatian kita pada saat membeli takjil itu adalah jangan memilih takjil yang warnanya, kalau menggunakan pewarna itu warnanya terlalu terang atau ngejreng istilahnya. Mencolok warnanya mencolok. Karena takjil kita kan kita tahu berwarna-warni dan warna ini sangat disukai oleh masyarakat kita. Oke, kalau silakan. Warna merah itu ya Pak ya. Betul. Kalau merah itu mencolok itu warna. Nah, tapi biasanya yang warna mencolok itu pewarnanya itu bukan pewarna makanan. Oh iya Pak. Jadi karena biasanya menggunakan warna apa nih Pak? Ya, karena itu penting juga untuk yang membuat takjil ya, jangan sampai menggunakan pewarna bukan makanan atau menggunakan pewarna kain atau pewarna tekstil. Yang umumnya itu kalau warna merah itu namanya rhodamin B, ada juga yang warna kuning itu namanya methanil yellow. Nah, kita hindari untuk memberi takjil yang warnanya terlalu ngejreng. Itu sudah 3 ya, jadi kita tadi sudah 3. Pertama itu dari penjual yang bersih,
dari lingkungan yang bersih, kemudian kedua tertutup, dijual dalam keadaan tertutup, dan ketiga yang warnanya tidak terlalu cerah atau ngejreng. Berarti dari teksturnya ini ya Pak ya? Betul. Dari tekstur, dari warna yang mencolok ini salah satu. Kita hindari. Iya. Kemudian ini tips yang keempat untuk kita semua, baik sebagai yang membeli maupun juga yang menjajakan. Nah, jangan memegang jajanan takjil atau jajanan berbuka puasa itu dengan tangan langsung. Oh ya. Nah, ya. Jadi penjual pada saat menjual itu sebaiknya pakai penjepit, ada alat atau ini ya Pak ya, alat tangannya atau ada dibungkus sarung mengalasi ya Pak plastik, ya, atau sarung sehingga tangan. tidak langsung sarung tangan, tidak langsung memegang. Demikian juga yang menerima itu kalau sebaiknya dijual dalam bentuk dibungkus ada dalam kemasannya, dalam kemasan, sehingga tidak langsung kontak dengan jajanan itu. Kemudian karena ini kita ada dalam kondisi pandemi, penting juga pada saat berinteraksi, yang menjual jangan lupa untuk menggunakan masker, selalu sering mencuci tangan, apalagi setelah memegang uang. Demikian juga yang membeli, jaga jarak dengan penjualnya, masker, dan setelah menerima makanan tidak ada salahnya menggunakan hand sanitizer. Nah, berarti jarak untuk proses transaksi ini agak jauh ya Pak ya? Ya, sebaiknya begitu. Iya. Ya, karena kita semua masih ada di dalam kondisi pandemi. Ya, jangan sampai karena malah kita mengejar takjil, kemudian kita membawa pulang virus. Virus. Betul juga ya Pak ya. Jadi ini harus diperhatikan. Yang berikut penting juga ini adalah pilihan kemasan. Tadi kita sudah sampaikan tadi, sebaiknya dijual dalam bentuk yang ada kemasannya sehingga tidak langsung kontak. Tapi kemasan tidak asal kemasan, haruslah kemasan yang memang food grade, kemasan yang memang digunakan untuk makanan. Jangan juga dikemas dengan kertas koran atau kertas bekas print dipakai untuk membungkus jajanan. Nah, apalagi jajanan gorengan ya Pak ya. Bisa-bisa makanannya nanti jadi rasa tinta gitu ya Pak ya. Iya. Itu Bapak Ibu semua beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk kita berburu takjil yang aman. Nah, terutama sepanjang kita masih ada kurang lebih 10 harian sekitar 10 hari, sekitar 8 hari lagi. 8 hari akan memasuki Hari Raya Idul Fitri, tetapi ini penting. Pesan ini kami sampaikan supaya kita tetap menjaga hal-hal yang tadi sudah kami sampaikan, supaya kita terhindar dari resiko yang kita tidak inginkan. Resiko dari terpaparnya dari makanan itu sendiri. Ya. Jadi ada penyakit yang juga bisa kita dapat sumbernya dari makanan. Dalam hal ini takjil tadi. Itu sendiri. Ya, betul. Nah, oke Pak. Selanjutnya nih Pak, karena sebentar lagi kita akan memasuki Lebaran. Tentu saja sudah akan banyak panganan-panganan yang dijual di luar sana, lalu kemudian tiba-tiba muncul penjual-penjual kue-kue dan sebagainya. Nah, sekarang tips dari Balai POM Kendari sendiri itu kepada masyarakat dan kepada kita semua itu seperti apa ya Pak ya? Iya, baik. Ini sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Lebaran Idul Fitri. Tentu kita tidak terlepas dari beraneka makanan dengan berbagai rasa dan berbagai bentuk dan warna. Ya, karena itu kami juga menyelip pesan untuk semua masyarakat untuk memperhatikan hal-hal ini sehingga makanan kita pada saat merayakan Hari Raya Idul Fitri itu dalam keadaan aman untuk kita konsumsi. Dalam keadaan sehat juga kita ya Pak ya. Pada saat Bapak Ibu menyiapkan makanan, berbelanja untuk kebutuhan pada Hari Raya Idul Fitri nanti, ya, ada tips yang pertama itu cek kemasan. Pada saat berbelanja pastikan kemasan yang
produk itu, kemasan dari produk itu dalam keadaan baik, tidak sobek, tidak berkarat, tidak kembung, tidak penyok, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, baca label. Baca labelnya ya. Biasakan untuk membaca label karena banyak informasi termasuk nilai gizi itu ada di label, termasuk nama produsennya, komposisinya, kedaluarsanya, kemudian izin edarnya ada di dalam label. Jadi biasakan untuk membaca label. Jangan kita karena berburu berbagai jenis makanan itu kemudian kita abai membaca label. Nanti menyesal kemudian sudah terlambat. Berarti label ini adalah merupakan fungsi untuk menyampaikan informasi ya Kak ya? Iya, dari betul. Si pelaku usaha kepada masyarakat bahwa seperti ini loh produk saya. Betul, jadi jangan juga kita abai ya, karena itu informasi lengkap, informasi tentang produk itu sudah ada di label. Nah, yang ketiga itu kita periksa apakah makanan itu ada izin edarnya atau tidak. Cek izin edarnya. Jadi izin edar itu ada di labelnya sebenarnya. Iya. Dibaca apakah ada izin edarnya. Izin edar itu kalau untuk makanan itu ada tulisan biasanya di label itu BPOM RI MD, ada angka 12 di belakang, 12 angka. Atau kalau makanannya impor BPOM RI ML ada 12 jadi, angka. Kalau dalam negeri MD, kalau luar negeri ML ya Pak, diikuti 12 digit angka. Ya. Cek di kemasannya. Ya. Cek di kemasan ada label yang mencantumkan nomor izin edar. Ada juga makanan yang produksi industri rumah tangga. Itu juga tulisannya PIRT, kemudian ada 15 angka di belakang. Jadi kalau home industri atau PIRT kemudian diikuti 15 digit angka ya Kak ya. Jadi penting untuk memeriksa apakah dia punya izin edar, karena izin edar itu yang memberi kenyamanan, kepastian pada kita bahwa produk itu aman dan bermutu. Jadi penting sekali ya. Berupa jaminan ya Kak ya. Jaminan dari si pelaku usaha bahwa itu produknya aman. Ya. Jadi yang berikut hal yang juga penting adalah cek apakah produk itu kadaluarsa atau belum. Nah, kalau produknya sudah kadaluarsa jangan dibeli, apalagi dikonsumsi. Kalau produknya belum kadaluarsa silahkan dibeli. Kemudian dibawa ke rumah untuk dikonsumsi ya, bersama keluarga pada hari raya Lebaran. Jadi ingat Bapak Ibu, tips tadi itu kalau disingkat supaya mudah untuk diingat itu, apa yang harus dicek, klik. Apa yang harus dicek, klik. Kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsanya. Ingat, selamat merayakan Idul Fitri dengan cek, klik. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Oke Pak, terima kasih banyak informasinya Pak, sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Oke, sahabat Banggona Podcast, kita sudah menyimak tadi ada tips dan ada kiat-kiat dalam memilih jajanan buka puasa. Pastikan bahwa jajanan yang kita beli pada penjual makanan dan tempat yang bersih. Pastikan bahwa warna menjadi salah satu parameter, jangan terlalu mencolok untuk membeli makanan yang berwarna. Lalu kemudian yang paling penting ini Pak, kita sudah diajak nih untuk menjadi konsumen yang cerdas. Caranya cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsanya, cek expirednya. Nah, dari ruang Banggona Podcast mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tetap ingat, jaga kesehatan kita, pilih pangan yang aman. Oke.